Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asmat Baidawi, NIM 2021 5221. Pada kali ini saya akan mendemokan tugas akhir atau UAS ya, di mata kuliah pemrograman visual, yaitu tentang sistem pelayanan di kafe. Sebelum kita berlanjut membahas ke program yang saya buat, sebelumnya kita bahas tentang database atau rancangan yang dari kafe tersebut. Di sini terdapat tiga tabel master, yaitu ada tabel kasir, ada tabel kategori, dan juga tabel produk. Dan juga terdapat dua tabel transaksi, yaitu tabel modal sama tabel pesanan. Di sini. Dan juga ada tabel detail sebagai pelengkap dari tabel pesanannya. Setelah itu kita masuk ke aplikasinya. Kita masuk. Saya sudah membuat akun ya, namanya itu admin. Kita login. Ini tampilan loginnya ya. Inilah tampilan awal dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada dashboardnya. Ini tampilan dashboard. Di sini total kasirnya ada 5, total customernya ada 5, dan juga pendapatannya ini masih 40. Pendapatan ini adalah harga hasil harga yang dijual ya, dari produk yang dijual. Dan ini keuntungannya ini masih 7.000 keuntungan ini. Keuntungan dari penjualannya ya. Selanjutnya kita masuk, yang pertama kita masuk ke kasir. Di sini kita bisa membuat akun. Kita coba CROD-nya. Misalnya di sini kita membuat akun username. Passwordnya terserah ya. User aja. Kita save. Di sini sudah tambah ya, by the way. Untuk update-nya di sini bisa dicoba. Misalnya kita mau ubah Asmat ini menjadi Asmat by the way. Kita save. Di sini juga berubah ya. Untuk pencariannya kita cari langsung muncul ya. Untuk delete-nya misalnya kita ini mau di-delete. Ini apakah yakin mau dihapus data? Menghapus data, yes. Maka datanya akan dihapus ya. Ini di tabel kasir ya. Selanjutnya kita masuk ke tabel produk. Untuk tabel produk ini sudah saya tambahkan ada beberapa produk ya. Misalnya di sini kita mau nambah, mau mengedit, kita bisa juga. Misalnya kita mau nambah ya. Misalnya di sini kita tambah kopi hitam misalnya. Di sini kategorinya minuman ya. Dan juga harganya itu 5.000. Harga jualnya. Di sini miris statusnya tersedia. Save. Di sini sudah tertambah ya. Ini kopi hitam. Untuk update-nya bisa juga kita mau update ini menjadi kopi iblis, ini menjadi harganya menjadi
7.000 misalnya. Kita save. Nah, ini sudah berubah menjadi 7.000. Untuk CROD-nya di sini berfungsi semua ya. Misalnya kita mau mencari teh, bisa ya. Untuk delete-nya sudah bisa. Misalnya kita mau delete. Nah, di sini ada perintah kalau kita mau delete ya. Kalau tidak, maka akan muncul tampilan gagal menghapus pesan. Selanjutnya kita masuk ke tabel transaksinya ya. Untuk tabel transaksinya di sini saya sudah membeli ya pesanan. Misalnya di sini apa ya? Misalnya kita mau nambah pesanan ya. Kalau sebelumnya untuk menambah pesan ini nggak harus ada di tabel produk karena berrelasi ya. Tabel produk. Yang ini yang akan ditampilkan di pesanan. Misalnya di sini kita mau pesan ya, kita add, kita nama pembelinya itu siapa misalnya di sini kita ID kategori ini mengambil dari database ya. Misalnya kita minuman, maka yang muncul di sini adalah data-data dari minuman. Misalnya kalau kita di sini pilih snack, maka di sini akan muncul data produk-produk dari snack itu sendiri. Itu di filter. Misalnya kalau memilih minuman, kalau muncul minuman itu harganya berapa, itu nomor pesannya itu berapa. Misalnya kita beli kopi iblis di sini ya. Misalnya kita beli 2, kita save. Nah, pesanan telah berhasil ditambah. Nah, kopi iblis di sini ya. Itu kita beli kopi iblis, oh ya di sini yang 2 ya. Yang nomor pesanan 10 ya. Ini totalnya itu 14.000 gram total. Kalau misalnya kita di detailnya, kita masuk Dawi di sini kopi list totalnya 14.000. Jumlah pesannya itu 2. Kita pindah ya. Nah, misalnya kita mau di sini mau cetak ya. Nah, cetak dari detail pesanan itu sendiri. Atau yang disebut dengan data grid view, data reportnya ya. Nah, di sini kita bisa cetak, bisa di print juga, dan juga yang lainnya ya, berfungsi. Nah, misalnya kita di tabel modal ya. Ini belum ditambah semua ya. Oh, sudah ditambah. Nah, kita misalkan di sini kita membeli es setan spesial ya. Nah, di sini jumlah masuknya itu masih 16 dan jumlah akhirnya itu masih 16 juga karena belum ada yang memesan ya. Kita beli pesan, kita masuk, kita add dulu, kita namanya Vika misalnya. Di sini kita pilih minuman, terus pilih minuman. Di sini pilih spesial. Harganya itu 5.000. Kita pesan 3. Sudah masuk pesanannya. Kalau kita lihat di sini, maka awalnya jumlah akhirnya itu 16 dan juga
Di sini sudah berubah menjadi 13 dan juga jumlah keluarnya itu menjadi 3 dan juga pendapatannya itu bertambah menjadi awalnya 0 menjadi 15.000 dan juga keuntungannya itu 3.000 ya. Karena untungannya kalau kita tambah di sini untungannya, misalnya kita mau tambah modal dari produk, misalnya di sini belum ada ya, CP stick pedas itu harga jualnya itu 6.000 dan juga harga belinya itu terisi sendiri ya 5.000. Dari harga jualnya itu ditambah 1.000 untuk untungannya itu sendiri. Dan juga di sini kalau lihat di sini ya, pendapatannya itu masih 0 dan juga modalnya itu masih 0, untungnya itu masih 0. Kalau di sini kita tambah jumlah masuknya, misalnya kita tambah 20 ya. Nah, maka di sini jumlah akhirnya menjadi masih 20 dan juga untungannya itu menjadi 120.000. Kita save ya. Nah, sudah bertambah sini ya, sudah bertambah. Misalnya kita mau cetak modalnya di sini. Nah, di sini kita bisa cetak ya. Dari modal untungannya itu berapa, pendapatnya itu berapa, harga yang terjual itu berapa ya. Dari jumlah akhir dan juga jumlah masukannya itu ya. Tinggal berapa ya. Nah, misalnya kita di sini mau beli lagi ya. Nah, di sini kan kalau dilihat di sini teh hitam ya, itu masih jumlah akhirnya itu 12 teh hantu hitam. Misalnya kita mau pesan kaji, misalnya minumannya kategorinya minuman, kita pilih teh hitam. Kan tadi 12 jumlah akhirnya, misalnya kita mau beli 13 ya. Nah, misalnya kita mau beli 13, ketika kita pilih save, nah, maka di sini muncul divalidasi ya. Maaf, pesanan produk kurang, tersedia hanya 12 unit. Jadi ketika mau ada pesanan banyak, dia itu mengecek di tabel modalnya itu. Hanya tinggal berapa di modal gitu. Diberi validasi dulu ya. Tidak bisa melakukan ketika kurang jumlahnya dari di modal. Kalau misalnya kan masih 12 ya, misalnya kita pesan 12, kita tambah yuyu misalnya, minuman kategorinya kita bisa dulu yuyu, kita tambah pesannya itu 12. Nah, kita bisa di detailnya juga bertambah ya, karena tabel detail itu langsung terisi sendiri ketika ada pesanan baru ya. Di sini kita bisa cari juga yuyu di sini ya, jumlah pesannya itu 12.
Pilih. Nah, misalnya kan sudah tinggal 0 di sini. Kalau kita lihat di modalnya teh hitam, di sini jumlahnya sudah 0 ya, karena sudah terjual semua. Maka total modalnya itu 150. Di sini pendapatnya harganya juga 150. Dan juga untungannya ini di sini juga bertambah menjadi 15.000. Nah, misalnya kita mau pesan yang 0 itu ya, yang jumlah akhirnya 0, apakah bisa? Ini kita masukkan kakak misalnya, kategorinya minuman, misalnya kita pesan 1 ya. Nah, di sini akan divalidasi juga ya, maaf produk kosong, tidak dapat melakukan pesanan. Jadi produknya itu kosong ya. Nah, setelah itu kita mau pindah ke tabel from dashboard, maka di sini pendapatannya itu bertambah menjadi 172.000, dan juga keuntungan ini juga bertambah juga menjadi 27.000, dan customernya itu totalnya 8 ya. Di sini customer itu total orang yang pesan itu ada 8. Nah, kalau misalnya kan di sini kalau lihat di dashboard ini kan total customernya itu 5 dan customernya itu 8. Misalnya kita mau pesan, maka pesan. Misalnya kita pesan JJJ, itu kita bisa pilih snack saja. Nah, misalnya keripik setan pedas, kita pesan 5 saja, kita pilih save. Nah, JJJ detailnya juga bertambah. Nah, di pesanan, nah kita masuk ke dashboard, maka di total customernya itu menjadi 9, pendapatannya itu bertambah, awalnya 172 menjadi 202, dan juga keuntungannya itu bertambah juga ya, menjadi 32.000. Nah, mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan tentang tugas akhir yang telah saya buat, yaitu tentang sistem pelayanan kafe. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tugas akhir pada UAS visual, pemrograman visual. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.